Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anugradisa Amalia dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Kali ini untuk melengkapi kuis dari pengantar pendidikan, saya akan menjelaskan mengenai landasan dan penerapan pendidikan. Landasan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahkan sejumlah asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tentunya. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, kultural yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Melangkah ke landasan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Pengertian landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme, dan eksistensialisme. Pancasila sebagai landasan filosofis. Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR RI Nomor 2/MPR/1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Langkah ke landasan yang kedua, yaitu landasan sosiologis. Pengertian landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam lingkungan sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Landasan yang ketiga ada yaitu landasan kultural. Pengertian landasan kultural, kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan secara formal maupun informal. Kebudayaan sebagai landasan sistem pendidikan nasional, pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu meliputi upaya pendidikan sebagai wujud dari kebineka-tunggal-ikaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini haruslah dilaksanakan dalam rangka penetapan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai sisi tunggal ikaan. Landasan yang keempat yaitu landasan psikologis. Pengertian landasan psikologis, dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak, pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan dan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Landasan yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologis. Pengertian dari landasan iptek atau ilmiah dan teknologis. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidikan untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi di bidang penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajar. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut
ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek itu. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Yang pertama yaitu asas Tuturi Handayani sebagai asas pertama. Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Amang perguruan. Asas yang dikomandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Putrandes RNP Sastro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungsung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menjadi satu kesatuan asas, yaitu yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu jika di depan memberi contoh. Yang kedua Ing Madyo Mangun Karso, yaitu jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yaitu jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Lifelong education, kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Yang pertama, dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antara tingkat persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Yang kedua yaitu dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman di luar sekolah. Yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Melangkah ke materi yang terakhir yaitu penerapan pendidikan. Program aksi penerapan pendidikan, persoalan dedikasi dan keahlian guru itulah yang secara sungguh-sungguh hendak dikembangkan profesionalitasnya. Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Karena adanya pendidik profesional itu, maka sekolah-sekolah unggullah yang dilirik dan menjadi alternatif pilihan masyarakat di masa kini dan masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.